Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan tentang hijrah Nabi SAW ke Yathrib atau Madinah. Sejak dahulu, kota Yathrib ini yang jaraknya lebih kurang 14 hari perjalanan di sebelah utara Mekah. Itu merupakan stasiun yang penting yang terletak di lalu lintas perdagangan dari Mekah ke Syria. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab yang beragama Yahudi sejak sebelum Masehi sudah berkuasa di negeri ini. Barulah pada abad ke-5 Masehi orang Khazraj dan Aus berpindah dari Arabia Selatan dan ikut menetap di Yathrib. Karena hidup mereka berdekatan dengan orang Yahudi, maka mereka sedikit banyaknya sudah mengerti tentang masalah ketuhanan, kenabian, wahyu, hari kiamat, dan lain-lain sebagainya. Maka tidaklah mengherankan bila orang Arab Yathrib ini mudah menerima agama Islam. Tatkala Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yathrib itu, maka disuruhnyalah para sahabatnya untuk pindah ke sana. Berkata Rasul kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang Yathrib sebagai saudara-saudara bagimu dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu. Orang-orang Quraisy sangat terperanjat setelah mengetahui perkembangan Islam di Yathrib itu. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad SAW berkuasa di Yathrib itu. Karena tentulah Muhammad dan pengikutnya akan menyerang kafilah-kafilah dagang mereka yang pulang balik ke Syam, yang otomatis mereka harus melewati Yathrib. Hal demikian berarti kerugian bagi perniagaan mereka. Oleh karena itu, sebelum terlambat, mereka harus bertindak cepat dan tegas terhadap Nabi Muhammad SAW selagi dia belum ikut pindah ke Yathrib. Maka bersidanglah para pemuka Quraisy ini di Dasrun Nadwah untuk merencanakan tindakan apakah yang akan diambil terhadap Nabi. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh demi keselamatan masa depan mereka. Untuk melaksanakan pembunuhan ini, setiap suku Quraisy hendaknya mengirimkan seorang pemuda pilihan. Dengan demikian, bila mana nanti Nabi SAW berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan mampu menuntut kepada seluruh suku. Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera pindah ke Yathrib. Hal ini beliau beritahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar minta kepada Nabi supaya diizinkan menemani beliau dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi setuju dan lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk perjalanan ini. Pada malam hari, sewaktu pemuda-pemuda Quraisy sedang mengepung rumah Nabi dan akan membunuh beliau, Rasulullah berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib, sepupunya, disuruh menempati tempat tidur beliau supaya orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau masih tidur. Kepada Ali diperintahkan juga supaya mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepadanya. Kemudian dengan diam-diam beliau keluar dari rumah. Dilihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang tertidur, tak sadarkan diri. Alangkah kejinya mukamu, kata Rasulullah SAW seraya meletakkan pasir di atas kepala mereka. Dengan sembunyi-sembunyi beliau pergi menuju rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua keluar dari pintu kecil di belakang rumah dengan menaiki unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar
menuju sebuah gua di Bukit Tanur, di Gua Tsur, yaitu sebelah selatan kota Mekah. Lalu mereka bersembunyi di dalam gua itu. Setelah Al-Gojo itu mengetahui bahwa Nabi tidak ada di rumah dan terlepas dari kepungan mereka, maka mereka menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi, tetapi tidak juga bertemu. Akhirnya mereka sampai juga di Gua Tsur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi dengan perlindungan Allah, di muka gua itu terdapat sarang laba-laba berlapis-lapis, seolah-olah terjadinya itu lama sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Melihat keadaan yang demikian, pemuda Quraisy itu sedikit pun tidak menaruh curiga. Setelah 3 hari lamanya mereka bersembunyi di dalam gua itu dan keadaan sudah dirasakan aman, maka Nabi dan Abu Bakar dengan petunjuk jalan Abdullah bin Uraikih, barulah mereka meneruskan perjalanan menyusuri pantai Laut Merah, dan Ali Abi Thalib menyusul kemudian. Dengan berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ini, maka berakhir pula lah fase pertama dalam sejarah risalahnya. Setelah tidak kurang 13 tahun lamanya berjuang antara hidup dan mati untuk menegakkan agama Allah di tengah masyarakat Mekah. Peristiwa sejarah tersebut dituangkan dalam firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Quran surah 8 ayat 30. Dulur-dulur sekalian, setelah mengarungi padang pasir yang sangat luas dan amat panas, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, tibalah Nabi Muhammad SAW di Kuba, yaitu sebuah tempat kira-kira 10 km jauhnya dari Yathrib. Selama 4 hari beristirahat, Nabi mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Kuba, yang orang-orang bila umroh ke di Madinah mereka akan mengunjungi Masjid Kuba ini. Inilah masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib memasuki kota Yathrib dengan mendapatkan sambutan yang hangat dan penuh kerinduan serta rasa hormat dari penduduk Yathrib. Pada hari itu Nabi mengatakan dalam sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan beliau memberitahukan di hadapan kaum muslimin, yaitu Muhajirin dan Ansor. Muhajirin ini adalah muslimin dari Mekah, sedangkan Ansor adalah muslimin dari Madinah atau Yathrib. Sejak ini Nabi bersabda, Yathrib beroleh namanya atau berubah namanya menjadi Madinatun Nabi. Madinatun Nabi artinya kota Nabi. Selanjutnya disebut Madinah. Setelah menetap di Madinah, barulah Nabi memulai rencana mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman dan tekanan, mempertalikan hubungan kekeluargaan antara Ansor dan Muhajirin, mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang yang bukan Islam, dan menyusun siasat ekonomi, sosial, serta dasar-dasar daulah Islamiyah. Dalam usaha membentuk masyarakat Islam di Madinah ini, sekaligus beliau berjuang pula memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam yang dibina dari rongrongan musuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.